Setiap tahun, dunia berkembang menghabiskan miliaran untuk melatih insinyur AI terbaiknya, dan kemudian melihat Silicon Valley mengambil mereka. Sudah saatnya untuk membicarakan mengapa, dan apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikannya. Hello, jika kita belum pernah bertemu sebelumnya, saya adalah avatar digital Dr. Alan Ross. Alan meneliti, menulis, dan mengawasi segala sesuatu dalam video ini dan webinar global kami yang diadakan 2 kali sebulan. Saya membantu menyebarkan informasi AI ke dunia berkembang, sementara dia sibuk meneliti topik berikutnya untuk webinar kami dan menyiapkan ringkasan mingguan tentang perkembangan penting AI yang menarik bagi pejabat pemerintah, pengusaha AI, dan akademi AI. Hari ini saya ingin berbicara dengan Anda tentang sesuatu yang akan menentukan apakah negara Anda berkembang atau tertinggal selamanya. Dunia yang sedang berkembang mensubsidi revolusi AI Silicon Valley, dan sebagian besar pemerintah membiarkannya terjadi. India menghasilkan kumpulan spesialis AI terbesar kedua di dunia. Negara ini juga mencatat aliran keluar bersih terbesar bakat penelitian AI di dunia pada tahun 2025. Ini berarti lebih banyak peneliti AI terkemuka yang meninggalkan India daripada yang datang, dengan selisih yang sangat besar. India telah menghabiskan puluhan tahun dan miliaran dolar untuk membangun sistem pendidikan teknik kelas dunia. Dan kemudian tahun demi tahun, ia menyaksikan bakat terbaik, dan semua nilai ekonomi yang diwakili oleh bakat tersebut mengalir keluar dari negara dan masuk ke perusahaan teknologi Amerika Serikat. Lulusan India adalah pendiri atau co-founder dari lebih dari 50% startup AI yang didanai oleh modal Ventura di Silicon Valley. Yang lainnya berakhir di posisi kepemimpinan di perusahaan AI dan teknologi terbesar di dunia. India tidak sendirian. Afrika hanya memiliki 3% dari bakat AI global, meskipun menjadi rumah bagi 18% dari populasi dunia. Ethiopia menginvestasikan dana publik untuk melatih insinyur yang kemudian direkrut oleh Google dan Meta dengan gaji 20 hingga 30 kali lipat dari yang dapat ditawarkan oleh pemberi kerja lokal. Bangladesh, Nigeria, Pakistan. Pola ini terulang di seluruh dunia yang sedang berkembang. Melatih seorang insinyur AI biayanya puluhan ribu. Kehilangan insinyur tersebut ke Silicon Valley adalah kerugian $1 juta dalam kontribusi ekonomi seumur hidup. Revolusi AI tidak mengurangi masalah ini. Itu justru memperburuknya. Dan tanpa tindakan yang disengaja dari pemerintah, akademi AI, dan pengusaha di dunia berkembang, kesenjangan ini tidak akan menyempit. Itu akan menjadi permanen. Jadi hari ini, saya ingin membicarakan tentang apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah, oleh akademi AI, dan oleh para pengusaha. Karena pemurasan otak tidaklah tak terhindarkan. Pemerintah. Pengeluaran otak adalah yang terpenting kegagalan kebijakan. Orang-orang berbakat tidak pergi karena mereka ingin. Mereka pergi karena peluang di rumah tidak dapat bersaing dengan apa yang ditawarkan di luar negeri. Pemerintah memiliki tanggung jawab dan alat untuk mengubah itu. Hal pertama yang perlu dilakukan pemerintah adalah membuat peran AI sektor publik benar-benar kompetitif. Rwanda telah menunjukkan apa yang mungkin dilakukan. Program keterlibatan diaspora ini secara aktif merekrut profesional Rwanda dari luar negeri untuk kembali untuk peran di sektor pemerintah dan swasta, dan membayar mereka dengan tarif yang kompetitif dengan norma regional. Hasilnya, Rwanda sekarang menjadi salah satu lingkungan teknologi paling dinamis di Afrika. Jika Anda membayar insinyur AI di peran sektor publik dengan tarif yang menghargai keterampilan mereka, Anda dapat mempertahankan mereka dan menarik mereka kembali. Hal kedua yang perlu dilakukan pemerintah adalah memberlakukan undang-undang opsi saham. Gaji saja tidak dapat bersaing dengan Silicon Valley, tetapi ekuitas bisa. Seorang pengusaha AI yang dapat memiliki saham yang berarti di perusahaan mereka, memiliki alasan untuk tetap di rumah. Ini adalah alat retensi talenta yang kuat. Model Bangalore di India menunjukkan hal ini. Dengan menciptakan kondisi di mana startup dapat mencapai skala global, India membangun ekosistem AI paralel yang sekarang bersaing untuk talenta berdasarkan prestasi, bukan hanya gaji. Hal ketiga adalah program kembali diaspora. Tujuannya tidak hanya untuk mencegah pengeluaran otak. Tujuannya harus membalikkan hal itu. Insentif pajak, jalur cepat untuk tinggal, dan kemitraan formal dengan jaringan diaspora dapat membawa kembali talenta berpengalaman yang menggabungkan keahlian internasional
dengan komitmen yang tulus terhadap negara asal mereka. Dan yang keempat, mendanai penelitian AI di universitas. Peneliti kelas dunia tidak hanya menginginkan gaji, mereka ingin melakukan penelitian kelas dunia. Universitas di negara berkembang yang menawarkan lingkungan penelitian yang benar-benar kompetitif dan kolaborasi internasional dapat mempertahankan bakat terbaik dengan tingkat yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan perbandingan gaji. Pendanaan penelitian bukanlah sebuah kemewahan, ini adalah strategi retensi bakat. Akademi AI. Akademi memiliki posisi unik untuk mengatasi pengeluaran otak, tetapi hanya jika mereka melihat misi mereka lebih dari sekadar pelatihan dan sertifikasi. Hal terkuat yang dapat dilakukan sebuah akademi bukanlah mengajarkan siswa untuk lulus ujian, melainkan menghubungkan mereka dengan komunitas dan serangkaian peluang yang membuat tinggal di rumah menjadi pilihan yang jelas. Lulusan dengan keterampilan AI akan selalu memiliki pilihan di luar negeri. Apa yang membuat mereka tetap di rumah bukanlah kredensial yang mereka peroleh, tetapi apa yang datang setelahnya. Jalur karir, jaringan profesional, akses ke pemberi kerja, dan investor yang mengenali keterampilan mereka. Akademi yang membangun jaringan alumni yang aktif, menjaga hubungan dengan pemberi kerja lokal, dan memberikan dukungan pengembangan karir setelah lulus sedang melakukan pekerjaan pencegahan pengurasan otak. Apakah mereka menyebutnya demikian atau tidak? Apa yang membuat mereka tetap di rumah bukanlah kredensial yang mereka peroleh, tetapi apa yang datang setelahnya. Jalur karir, jaringan profesional, akses ke pemberi kerja, dan investor yang mengakui keterampilan mereka. Akademi yang membangun jaringan alumni yang aktif, menjaga hubungan dengan pemberi kerja lokal, dan memberikan dukungan pengembangan karir setelah lulus sedang melakukan upaya pencegahan pengurasan otak. Apakah mereka menyebutnya demikian atau tidak? Akademi juga perlu menciptakan jalur kewirausahaan. 30 juta lulusan yang menganggur termasuk ribuan calon pengusaha AI. Banyak dari mereka tidak beremigrasi karena ingin bekerja di Google. Mereka beremigrasi karena tidak ada jalur yang layak untuk mendapatkan pekerjaan yang decent atau kesempatan untuk membangun sesuatu yang mereka miliki di rumah. Akademi yang menghubungkan lulusan dengan inkubator, mentor, investor tahap awal, dan satu sama lain sedang menciptakan alternatif yang membuat emigrasi tidak perlu. Akademi juga perlu menciptakan jalur kewirausahaan. 30 juta lulusan yang menganggur di seluruh dunia berkembang mencakup ribuan calon wirausahawan AI. Banyak yang tidak beremigrasi karena mereka ingin pekerjaan di Google. Mereka beremigrasi karena tidak ada jalur yang layak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak atau kesempatan untuk membangun sesuatu yang mereka miliki di rumah. Akademi yang menghubungkan lulusan dengan inkubator, mentor, investor tahap awal, dan satu sama lain sedang menciptakan alternatif yang membuat emigrasi tidak perlu. WAA, Asosiasi Akademi AI Dunia, sedang berupaya untuk menciptakan koneksi lintas batas seperti ini. Ketika sebuah akademi AI di Ghana terhubung dengan rekan-rekannya di Kenya, Bangladesh, Brasil, dan Indonesia, hal itu dapat mengurangi biaya, meningkatkan kursus, dan memberikan akses kepada lulusan ke jaringan global yang sebenarnya tanpa meninggalkan negara asal mereka. Dan akhirnya, akademi perlu menggunakan suara mereka secara politik. Melobi pemerintah untuk legislasi opsi saham, pendanaan penelitian, dan ekosistem dukungan startup. Sebuah akademi yang melatih 500 insinyur AI dan juga membantu menciptakan lingkungan kebijakan, di mana insinyur tersebut dapat berkembang lebih berharga dibandingkan 10 akademi yang hanya melatih dan kemudian melihat lulusan mereka pergi. Pengusaha. Jika Anda seorang pengusaha AI di negara berkembang, pengeluaran otak adalah masalah Anda. Tapi itu juga merupakan kesempatan Anda. Antidot terbaik untuk pengurasan otak, kesempatan kompetitif di dalam negeri, adalah apa yang tepatnya diciptakan oleh startup AI yang sukses. Setiap perusahaan AI yang dibangun di Lagos, Nairobi, Dhaka, atau Jakarta yang mencapai skala yang sebenarnya adalah bukti bagi generasi berikutnya bahwa tinggal di rumah bukanlah menyerah pada sesuatu yang kurang. Model Bangalore tidak hanya diciptakan oleh kebijakan pemerintah, itu diciptakan oleh para pengusaha yang membangun perusahaan global dan menunjukkan bahwa pengembangan AI kelas dunia mungkin dilakukan di luar Silicon Valley. Anda melakukan hal yang sama hari ini. Keanggotaan EAAD dan grup media sosial saat ini menghubungkan lebih dari 11.000 pengusaha AI di seluruh dunia yang sedang berkembang. Ketika seorang pengembang berbakat di Ethiopia atau Bangladesh dapat mengakses jaringan rekan, menemukan kolaborator, dan menjangkau pelanggan potensial di pasar global, daya tarik emigrasi berkurang secara signifikan.
Komunitas dan kesempatan adalah penawar paling kuat terhadap pengurasan otak. Dan itulah yang tepat disediakan oleh jaringan kewirausahaan yang kuat. Pengusaha juga harus merekrut langsung dari Akademi AI sebelum bakat tersebut pergi. 30 juta lulusan yang menganggur mewakili kumpulan bakat yang luar biasa. Pengusaha AI yang membangun saluran perekrutan dari akademi, yang menawarkan ekuitas serta gaji, dan yang menciptakan peluang pengembangan karir yang nyata di dalam perusahaan mereka sedang menyelesaikan masalah bakat mereka sendiri sambil secara bersamaan mengurangi aliran ke Silicon Valley. Dan akhirnya, ceritakan kisah Anda. Terlalu banyak pengusaha AI di negara berkembang yang membangun hal-hal luar biasa dalam ketidakjelasan relatif sementara Silicon Valley mendominasi narasi global. Ubah itu, publikasikan, bicarakan, post, hubungkan. Setiap kisah perusahaan AI yang sukses dibangun di luar pusat teknologi tradisional adalah sinyal bagi insinyur berbakat lainnya bahwa tetap di rumah adalah pilihan yang layak dan berpotensi menarik. Seorang pengusaha AI yang membangun perusahaan yang mencapai 100 juta pengguna di negara asalnya tidak memiliki alasan untuk pindah ke Silicon Valley. Tujuannya bukan untuk bersaing dengan paket gaji Google, tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi di mana membangun perusahaan AI lokal sama menarik dan memuaskan seperti bekerja untuk Google. Pilihan tersedia, alat, panutan, dan contoh sukses ada. Apa yang dibutuhkan sekarang adalah kemauan dan urgensi untuk menggunakannya untuk mengatasi masalah penting ini. Kegagalan untuk bertindak akan meninggalkan negara Anda tertinggal. Alan sedang mengembangkan 3 organisasi nirlaba untuk membantu dunia berkembang tetap mengikuti kemajuan AI dan teknologi yang akan berdampak pada kehidupan dan mata pencaharian mereka. Ketiga jaringan ini, Asosiasi Internasional Pengembang Agen AI yang dikenal sebagai EAAD, Asosiasi Akademi AI Dunia yang dikenal sebagai LUIAAA, dan Jaringan Penasihat AI Global yang dikenal sebagai GAAN, mendorong berbagai kelompok untuk melihat peluang dan mengambil tindakan untuk menghindari masalah potensial. Jika Anda ingin bergabung dengan kami dan Anda adalah Akademi AI atau pengembang agen AI, bergabunglah dengan WAA dan IAAD melalui situs web mereka. Jika Anda seorang pejabat pemerintah, LSEM, atau pemimpin bisnis, hubungi Alan langsung untuk bergabung dengan jaringan GAAN kami. Bersama DAPSBA kita dapat memastikan gelombang AI mengangkat setiap perahu di setiap negara dan tidak ada yang tertinggal. Jika Anda menemukan konten ini menarik, silakan periksa sumber daya yang dapat diunduh secara gratis di situs web kami, termasuk 5 buku pengantar tentang AI yang tersedia dalam 31 bahasa. Dan bergabunglah dengan kami di webinar 2 kali sebulan tentang isu-isu penting AI. Dan silakan berlangganan, suka, dan bagikan video ini agar Anda mendapatkan informasi setiap kali kami mengunggah sesuatu yang baru. Bersama-sama kita bisa memastikan gelombang AI mengangkat setiap perahu. Silakan berlangganan, suka, dan bagikan. Terima kasih dan saya berharap dapat bertemu dengan Anda segera.